Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian, selamat menyaksikan. Melihatnya, Long Hao Shen merasa terguncang. Dia bagaimanapun juga masih memiliki sisi muda dan naif. Setelah Keir meninggalkan sihir pengikat seperti itu di tubuh Yueye, dia merasa menyesal jauh di lubuk hatinya. Baginya, fakta bahwa Yueye sudah mengeluarkan begitu banyak hal setelah rentang waktu yang singkat adalah bukti yang cukup dari ketulusannya, menunjukkan bahwa dia tidak dipenuhi dengan niat buruk. Saya mendengarkan. Suara Long Hao Shen jelas terdengar jauh lebih lembut. Yueye berkata, tolong hancurkan bawahanku, aku punya mantra untuk menghapus ingatan mereka. Mereka pasti memiliki kenangan ini akan menjadi pilihan teraman bagi kalian. Baiklah. Long Hao Shen memberikan persetujuannya tanpa ragu sedikit pun, mengarahkan jarinya ke arah kereta. Segera, suara bantingan berulang terdengar dari dalam gerbong. Bawahan Yueye yang tersisa semuanya adalah penyihir. Menghadapi prajurit jarak dekat yang kejam, bagaimana mereka bisa memiliki kemampuan untuk melawan? Anggota dari dua regu pemburu iblis berjalan dalam antrean, datang ke sisi Long Hao Shen. Long Hao Shen menatap Yueye dengan pandangan minta maaf, kami masih memiliki jalan yang panjang, dan perlu meminjam beberapa binatang pengangkut Anda yang tak tergoyahkan. 10 sudah cukup, sisanya akan diserahkan kepada Anda. Silakan tinggalkan tempat ini sesegera mungkin juga, daerah ini masih dalam lingkup Provinsi Nareix. Ini bukan tempat yang aman. Mengerti, Yueye telah benar-benar berubah dari tampilannya yang sangat cerdas sebelumnya, menjawab dengan patuh, seperti seorang pelayan yang melihat tuannya. Keir mengerutkan alisnya, dan untuk beberapa alasan, menemukan bahwa dia menemukan gadis ini semakin tidak disukai seiring berjalannya waktu. Dengan binar redup, mata Long Hao Shen berbinar dengan tampilan ekspresi sedingin es, ayo, saatnya berangkat. Semua orang naik binatang yang tak tergoyahkan, dan selain Long Hao Shen, Li Xin dan Keir yang tidak membutuhkannya, semua orang memilih satu, dan mendapatkannya. Di bawah kepemimpinan Long Hao Shen, mereka berlari dengan kecepatan penuh. Mengikuti sosok mereka yang pergi dengan matanya, tatapan Yueye berangsur-angsur berubah menjadi lebih dingin. Tanpa sadar meletakkan tangan kanannya di dada kirinya, dia menyentuh titik lemah. Tidak peduli seberapa mengerikanmu, kamu masih memiliki titik lemah yang besar. Selama Long Hao Shen memintanya, Anda pasti akan menghilangkan sihir pengikat ini pada saya. Long Hao Shen, saya akan berhasil dalam tujuan saya apapun yang terjadi. Pada titik ini, Yueye mengungkapkan ekspresi yang mulia dan bangga. Dia tidak berbohong kepada Long Hao Shen, dan benar-benar putri dari klan Iblis Bulan, dan tidak keberatan mendukung dua regu pemburu iblis Long Hao Shen. Satu-satunya alasan untuk ini adalah karena Long Hao Shen. Kecuali untuk mengembalikan bantuan kepada penyelamatnya, dia punya alasan lain untuk melakukan ini. Meskipun Yueye memiliki darah manusia, membuatnya tidak dapat menggantikan Dewa Iblis Bulan, sebagai pemegang gelar Bulan Baru, dalam klan Iblis Bulan, bakat bawaannya sangat tinggi, dan kebijaksanaannya melampaui klasmennya sejauh ini. Bahkan Dewa Iblis Bulan sangat bergantung padanya di sisi ini, dan dia bisa dikatakan sebagai jenius terbesar dari klan Iblis Bulan. Dengan demikian, Yueye selalu dipenuhi dengan kebanggaan yang ekstrim sejak masih sangat muda. Karena keunggulannya, banyak Dewa Iblis berpangkat tinggi menyatakan keinginan untuk menghubungkan penerus mereka dengan Dewa Iblis Bulan melalui pernikahan, tetapi Yueye menolak semua lamaran ini tanpa ragu-ragu. Ketika dia menolak mereka, dia hanya memiliki satu penjelasan untuk ini bahwa di antara teman-temannya, dia hanya akan menganggap orang yang kekuatan dan kecerdasannya melampaui miliknya sebagai seseorang yang memenuhi syarat untuk menjadikannya sebagai suaminya. Dengan pasti, tidak ada seorang pun di luar penerus Kaisar Dewa Iblis yang pernah berhasil mencapai kondisi ini. Tetapi Kaisar Dewa Iblis tidak akan pernah membiarkan dia terhubung dengan orang luar melalui pernikahan untuk menjaga kemurnian garis keturunan mereka. Pria dari klan mereka hanya bisa menikahi gadis-gadis dari klan mereka sendiri. Yueye, yang berusia 22 tahun ini, akhirnya bertemu seseorang yang menyenangkannya, seorang pria yang benar-benar meyakinkannya, dan meskipun rekannya adalah manusia,
dia memberinya perasaan yang belum pernah dia alami sebelumnya. Itu tidak seperti dia telah jatuh cinta pada Long Hao Shen, melainkan bahwa dia membuat semangat kompetitif meningkat dalam dirinya. Pada saat yang sama, dia merasa bahwa pria ini akan bisa pantas mendapatkannya. Kata-kata Yue Ye sebelumnya datang dari bagian terdalam hatinya. Dia tidak pernah menganggap dirinya sebagai iblis, dia juga tidak menganggap dirinya sebagai manusia. Untuk salah satu dari kedua belah pihak, dia tidak merasakan keterikatan yang hebat atau penolakan yang ekstrim. Apa yang dia ikuti adalah cita-cita bahwa hanya yang kuat yang pantas dihormati. Dengan kilatan cahaya, sebuah gulungan muncul di tangan Yue Ye. Dia tanpa tergesa-gesa berjalan ke depan kereta, membuka gulungan itu, dan dari situ, nyala api yang kuat segera menyala. Sambil lalu, dia melemparkan gulungan itu ke dalam gerbong, sebelum menutup pintu hingga tertutup. Beberapa detik kemudian, ledakan keras terdengar dan gerbong-gerbong berat ini melesat bersama dengannya. Tetapi gerbong-gerbong ini memang tahan lama, karena tidak meledak bahkan dalam keadaan seperti itu. Di kursi pengemudi, Leng Xiao dikirim terbang, dan binatang yang tak tergoyahkan berpikir untuk melarikan diri dengan panik total, tetapi kereta itu terlalu berat, dan tanpa teknik mengambang diluncurkan, bahkan jika mereka mau, mereka tidak dapat mulai berlari. Hanya orang mati yang bisa menjaga rahasia dengan kepastian terbaik. Ekspresi Yue Ye tenang, seolah-olah dia sedang mengurus hal-hal yang tidak penting. Setelah dilempar ke bawah, Leng Xiao kembali sadar. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Leng Xiao memandang Yue Ye, dan tatapan terakhirnya sangat tulus. Sepasang mata ungu Yue Ye tampaknya dipenuhi dengan penyesalan yang intens, hanya menatapnya diam-diam, dan mata Leng Xiao berangsur-angsur tertutup, masuk dalam tidur nyenyak. Itu benar, Yue Ye memiliki kemampuan untuk menghapus ingatan, tetapi sayangnya, kemampuan ini datang dengan konsumsi yang sangat besar, jadi dia tidak dapat menggunakannya pada banyak orang. Dia bisa membunuh bawahannya ini untuk membungkam mereka, tetapi tidak bisa melakukan hal yang sama dengan Leng Xiao. Setelah meninggalkan kereta, Long Hao Shen dan kelompoknya tidak tahu apa yang terjadi. Mereka telah bergegas dalam perjalanan mereka, dan saat fajar, mereka telah menempuh jarak hampir 100 km, dan memilih tempat terpencil untuk beristirahat. Jika sebelumnya, rekan-rekannya pasti akan mempertanyakan pilihan Long Hao Shen untuk menyelamatkan Yue Ye dan kelompoknya. Namun, kali ini, mereka sangat tenang, khususnya untuk 6 orang dari pasukan pemburu iblis keempat, yang tidak memiliki pertanyaan sama sekali. Itu bukan karena takut, tetapi karena kepercayaan, karena mereka memiliki kepercayaan mutlak terhadap Long Hao Shen, dan sudah hampir mau mengikutinya secara yang diperintahkan. Sejak dia meninggalkan aliansi kuil, Long Hao Shen tidak pernah membuat kesalahan dalam keputusannya, menggunakan kemampuannya sendiri untuk membuktikan kapasitasnya yang luar biasa sebagai komandan kepada semua orang. Kali ini, semua orang membawa persediaan air dan makanan selama 3 bulan perjalanan, jadi akan ada masalah untuk makan dan minum sampai kenyang. Setelah mengisi perut masing-masing, Long Hao Shen tidak memimpin mereka untuk segera pergi, tetapi membuka petanya sambil mengambil barang-barang yang dia terima dari Yue Ye. Tolong ganti pakaianmu, semuanya, dan gunakan yang ini. Ini adalah kristal tipis, beriak dengan fluktuasi magis, di mana Long Hao Shen mendemonstrasikan penggunaannya. Tidak lama kemudian, ke-13 dari mereka benar-benar berubah penampilan, karena pakaian ini. Semua mengenakan gaun ungu, hampir sama. Gaun ini terlalu panjang, dan membungkuk. Dengan koreksi yang dilakukan dari beberapa gadis dalam grup, akhirnya sangat cocok untuk mereka. Pada saat yang sama, warna mata mereka berubah, dan semua orang tampak memiliki pupil ungu. Di bagian belakang gaun ungu muncul desain bulan yang bengkok. Irisan transparan tipis dan rumit adalah jenis mata magis yang persis sama yang dikenakan Leng Xiao dan Yue Ye sebelumnya. Satu-satunya perbedaan adalah Yue Ye memberikan yang berwarna ungu pada kelompok Long Hao Shen. Dengan seluruh perubahan pakaian ini ditambah perubahan warna mata mereka, kelompok Long Hao Shen benar-benar mengambil penampilan anggota klan bulan. Tentu saja, itu tidak akan cukup jika itu hanya tentang penampilan luar mereka, jadi semua orang juga memiliki lambang yang membenarkan garis keturunan mereka ke klan iblis bulan.
Meskipun lambang ini bukanlah peralatan magis, itu membawa aura milik garis keturunan klan bulan, dan tidak mudah dibuat. Saat membawanya, kelompok Long Hao Shen secara alami melepaskan aura dingin, menawan, dan bermartabat spesifik dari iblis berpangkat tinggi. Kapten, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Haruskah kita benar-benar secara terang-terangan memasuki kota iblis, seperti kata Yueye itu? Sima Xian bertanya. Long Hao Shen menggelengkan kepalanya, menjawab, tidak, bagaimanapun juga kita bukan iblis. Meskipun ini cukup untuk menyembunyikan identitas kita yang sebenarnya, bagaimanapun juga kita benar-benar berbeda dari iblis, baik itu dalam hal penampilan yang hidup atau spesifikasi fisik. Jika kita memasuki kota iblis, sejumlah besar iblis berpangkat tinggi pasti akan menarik perhatian, dan mungkin akan terungkap. Selain itu, karena kita seharusnya menjadi iblis berpangkat tinggi, kita tidak seharusnya menunggangi binatang ajaib rendah seperti binatang tak tergoyahkan ini. Kita harus meninggalkan binatang ajaib ini sebelum kita masuk ke kota. Untuk alasan ini, saya sebelumnya melihat rute kami, dan karena persediaan kami cukup, saya memutuskan bahwa kami harus tetap berpegang pada rencana awal kami dan bergegas ke gua berdesis untuk menyelesaikan misi kami dalam waktu secepat mungkin. Long Hao Shen tidak diragukan lagi sangat bijaksana, dan tidak sepenuhnya mempercayai Yueye sama sekali. Semua orang mengangguk berturut-turut, menyatakan persetujuan mereka. Long Hao Shen menyatakan ke sisi rekan satu timnya dari pasukan pemburu iblis ke-21, mari kita berkonsultasi satu sama lain nanti sebelum mendistribusikan poin kontribusi. Meskipun mereka adil, mereka tidak akan fleksibel dan tidak mengusulkan pembagian poin kontribusi yang adil kepada pasukan pemburu iblis kelas 4 prajurit keempat. Bagaimanapun, perbedaan kekuatan ada antara dua regu pemburu iblis dan kontribusi mereka untuk seluruh kelompok tidak sama. Long Hao Shen juga ingin mempertimbangkan pendapat rekan satu timnya sendiri. Rekan satu timnya secara alami tidak keberatan dengan saran ini. Memang, setelah masuk di wilayah iblis, mereka segera menemui beberapa masalah besar, tetapi karunia poin kontribusi mereka sama-sama berlimpah. Di sisi pasukan pemburu iblis kelas prajurit keempat, sejumlah besar poin kontribusi telah dikumpulkan, karena setiap iblis berserk memberikan 4 poin kontribusi dan burung iblis memberi 6. Jenis iblis lainnya juga memberi lebih banyak daripada iblis bilah ganda. Penghasilan di pihak Long Hao Shen bahkan lebih besar. Setan berserk berdarah merah mati oleh tangan Long Hao Shen, sedangkan iblis burung emas mati oleh tangan Keyer, dan nilai iblis yang berevolusi ini sudah melebihi 1000. Itu sudah cukup bagi kelompok Long Hao Shen untuk memiliki banyak poin. Lebih penting lagi, Long Hao Shen baru saja membunuh sejumlah besar iblis burung, yang mayatnya sepenuhnya telah ditemukan oleh Lin Xin. Nilai-nilai mayat selain kristal ajaib cukup besar, sampai-sampai yang paling bahagia dari seluruh tim adalah Lin Xin. Dengan bahan dalam jumlah seperti itu, saya akan membuat pil yang cukup banyak. Pil Lin Xin tidak hanya bisa dijual di mana saja bahkan di pusat transaksi pasukan pemburu iblis, banyak yang mau membelinya. Dapat dikatakan bahwa pendapatan pertempuran sebelumnya telah melampaui total keuntungan yang mereka hasilkan selama 3 bulan sebelumnya. Tapi tentu saja, ini setelah menghilangkan keuntungan dari tungku spiritual elemen cahaya. Waktu istirahatnya singkat, dan di bawah kepemimpinan Long Hao Shen, mereka melanjutkan perjalanan mereka, menuju keluar dari provinsi Nareix. Nasib buruk tidak menemani mereka selamanya, dan memanfaatkan peta, mereka melewati daerah terpencil sebanyak mungkin. Beberapa hari kemudian, pada saat sinar matahari mulai menerangi langit, mereka akhirnya berhasil keluar dari provinsi Nareix. Dan pada saat ini, Long Hao Shen akhirnya tidak bisa bertahan lagi. Pertempuran seperti itu menyebabkan konsumsi yang sangat besar pada Long Hao Shen, yang bisa dikatakan benar-benar kelelahan baik secara mental maupun fisik. Adapun luka yang tersisa di tubuhnya, sebagian besar dari menggunakan pengorbanan, selain penggunaan energi spiritualnya yang berlebihan. Selama periode perjalanan tergesa-gesa yang terus-menerus ini, bersama dengan beban yang dia miliki dari mengambil tanggung jawab untuk memimpin seluruh tim, penyembuhan Luxi hanya dapat mengobati gejalanya tetapi bukan akar penyebabnya, dan ketika mereka akhirnya tiba di tempat yang aman, Long Hao Shen akhirnya jatuh ke pelukan Keyer.
Selama periode Long Hao Shen tidak sadarkan diri, kedua pasukan pemburu iblis berdiskusi secara lengkap sebelum memutuskan untuk menetap di sini untuk beristirahat. Mereka terletak di perbukitan yang sunyi. Sejak bagian terbesar dari wilayah Sengmo Dalu telah diduduki oleh iblis, tanah yang tidak subur menjadi semakin banyak, dan tanpa kekuatan berawak untuk membajaknya, gulma pecah di mana-mana dari tanah subur aslinya. Di zona perbukitan, mereka menemukan area yang tidak terlalu mencolok untuk ditinggali untuk saat ini. Untuk merahasiakan identitas mereka sebagai manusia, mereka tidak berani mendirikan tenda, dan hanya tinggal di daerah yang agak sulit untuk diperhatikan di ketinggian. Mereka memilih untuk tinggal di sebuah gua yang dapat menampung semua orang untuk beristirahat dan mengatur ulang dengan tenang. Alasan keputusan untuk tinggal di sini dan beristirahat sederhana, mereka mencapai konsensus bahwa tim membutuhkan Long Hao Shen untuk membimbing mereka, bahwa tanpa dia, seluruh tim tidak akan dapat mengeluarkan kekuatan yang cukup. Terburu-buru dengan tidak sabar hanya akan menghasilkan kebalikan dari hasil yang diinginkan, dan dengan demikian, akan lebih baik untuk beristirahat, membiarkan semua orang pulih sambil berkultivasi untuk mengubah gairah potensi mereka dari pertempuran sebelumnya. Waktu istirahat ini berlangsung selama 3 hari penuh. Di perbukitan terpencil ini mereka memilih untuk menetap, medan, yang seluruhnya dipenuhi dengan rumput dan semak belukar, sangat cocok untuk memberi makan binatang tak tergoyahkan. Sebenarnya, luka dan cerukan yang dibawa ke tubuh Long Hao Shen dengan menggunakan pengorbanannya pulih setelah 1 hari, tetapi dia masih memutuskan untuk tinggal selama 2 hari lagi. Untuk salah satu panggilan yang ada, momen setelah pertempuran besar juga merupakan kesempatan paling ideal untuk naik level. Tujuan mereka tidak hanya untuk menyelesaikan misi berburu iblis mereka, tetapi juga untuk meningkatkan kekuatan pribadi mereka sebanyak mungkin. Mereka tidak perlu terburu-buru membabi buta. Setelah energi spiritual internalnya menerobos ranah 3000-an, Long Hao Shen menemukan bahwa kecepatan kultivasinya telah meningkat dengan jelas. Itu tidak hanya terkait dengan kehadiran peri elemen cahaya Yating, tetapi persepsinya sendiri tentang esensi cahaya yang terkandung di dunia luar juga telah meningkat pesat. Secara khusus, Long Hao Shen menemukan bahwa 3 hari setelah pertempuran ini, energi spiritual internalnya sendiri telah meningkat total lebih dari 100. Faktanya, ia mencapai ranah energi spiritual yang benar-benar cair, yang menyebabkan peningkatan yang hanya bisa digambarkan sebagai menakutkan dalam kecepatannya naik level. Tetapi pada hari keempat, kecepatan kemajuannya jelas melambat, menandakan bahwa efek gairah potensinya yang disebabkan oleh pertempuran sebelumnya menghilang secara bertahap. Tetapi setelah memperhatikan dengan cermat, Long Hao Shen memperhatikan bahwa jika dia mengerahkan seluruh energinya dalam kultivasi, energi spiritual internalnya akan meningkat setidaknya 20 unit setiap hari. 20, ini adalah angka yang menakutkan. Menurut kecepatan kultivasi ini, setelah paling lama 2 bulan, dia akan mencapai ranah langkah ke-6. Tentu saja, Long Hao Shen tidak memberi tahu yang lain tentang perubahan ini, karena dia tidak ingin meningkatkan harapan mereka secara tidak sengaja. Tapi dia diam-diam mengambil keputusan bahwa setelah menyelesaikan misi ini dan kembali ke kota suci, dia akan berlatih di balik pintu tertutup, berusaha untuk mencapai tingkat ksatria langkah ke-6. Jika dia benar-benar berhasil meningkatkan kekuatannya ke langkah ke-6, mereka akan dapat membidik misi yang lebih menantang. Binatang yang tak tergoyahkan berangkat lagi, menuju ke kedalaman wilayah iblis. Meskipun mereka hanya perlu menempuh jarak 2000 km dari aliansi kuil ke tujuan mereka saat ini, dalam praktiknya, mereka tidak mungkin mengambil garis lurus terus-menerus. Setelah tidak kurang dari 7 hari perjalanan, mereka akhirnya mencapai Provinsi Iblis Pusat, dan semakin dekat ke tujuan mereka. Namun, mereka tidak punya pilihan selain mengurangi kecepatan mereka pada akhirnya. Ini karena semakin dekat mereka ke Provinsi Pusat, semakin banyak iblis yang akan mereka temui, dan mereka bahkan sesekali bertemu manusia. Namun, manusia-manusia ini hampir semuanya bekerja di pertanian. Pakaian milik klan bulan memiliki kegunaan yang sangat besar. Terlepas dari suku iblis mana yang mereka temui, semua iblis ini akan dengan cepat menghindari kelompok mereka. Sayangnya, setelah melihat penampilan pertama iblis lain,
mereka tidak punya pilihan selain meninggalkan binatang tak tergoyahkan ini yang akan dengan mudah menimbulkan kecurigaan, malah berjalan kaki. Long Hao Shen mentransmisikan perintah, bahwa tanpa izinnya, tidak ada yang bertindak melawan iblis. Membunuh iblis akan meningkatkan jumlah poin kontribusi mereka, tetapi juga akan meningkatkan risiko mereka untuk terekspos. Memeriksa peta dan dengan cermat mengintai medan, Long Hao Shen bahkan sesekali menggunakan mata iblis Han Yu, untuk terbang di ketinggian untuk pengintaian atau meminta bantuan unicorn mawar Li Xin untuk membawanya ke udara, tetapi alasan mengapa dia tidak hanya meminta bantuan Li Xin secara alami adalah karena unicorn mawar terlalu menarik perhatian. Mereka tidak bisa pergi bertanya kepada iblis lain, dan hanya bisa mengandalkan penilaian mereka sendiri dan peta mereka untuk menentukan lokasi, tetapi ini tidak diragukan lagi merupakan tugas yang sulit. Setelah 10 hari perjalanan yang sangat hati-hati, mereka bisa dikatakan lebih lelah daripada setelah pertempuran sebelumnya. Jika kita tidak salah pada rute sebelumnya, setelah melintasi gunung ini, kita harus tiba di tempat tujuan. Long Hao Shen menarik napas dalam-dalam. Bahkan dengan kultivasinya sebagai ksatria bumi, dia tidak bisa membantu tetapi merasa sangat lelah. Li Xin melambaikan tangannya dengan kekuatan, jadi kita akhirnya akan tiba. Itu bagus. Selama kita bisa menyelesaikan eksplorasi gua, misi kita akan dianggap sukses. Lin Xin berkata sebagai reaksi, tidak ada waktu untuk kalah. Bagaimana kalau mencapai gua berdesis sebelum beristirahat? Kami akan melewati rintangan ini dalam energi penuh. Long Hao Shen menjawab setelah merenung sejenak, jika tidak ada yang memiliki masalah dengan itu, mari kita mulai mendaki gunung. Saat mereka bersiap untuk memulai operasi ini, sekelompok orang yang jauh bergegas ke arah mereka. Semua orang segera berhenti di jalur mereka karena mereka tidak percaya bahwa mereka mungkin akan bertemu dengan pasukan sahabat begitu dalam di wilayah iblis. Ini adalah kavaleri, yang penampilannya mengejutkan semua orang. Masing-masing prajurit ini adalah iblis bengis dari klan iblis yang dapat dianggap sebagai eksistensi sentral bagi semua iblis. Mereka bukan yang paling banyak dan mereka juga bukan klan yang paling kuat, tetapi mereka memiliki populasi yang paling seimbang.